berkaitan dengan rukunnya atau maaf syarat wajib bagi ibadah salat itu sendiri. Para ulama mengatakan tajibus shalah ala kulli aqilin, setiap orang yang berakal, balighin yang sudah baligh, zakarin au unsa baik laki maupun perempuan, khurin au abdin baik merdeka maupun seorang budak. Jadi artinya cuma dua disyaratkan tadi, berakal dengan baligh. Makanya saya sering bilang, Pak, tidak ada tergambar orang bisa meninggalkan sholat selama dia satu tidak berakal, orang gila, baligh atau orang dewasa, berarti anak kecil. Jadi di dunia ini cuma dua orang ini aja boleh meninggalkan sholat, ya. Maka kalau ada orang tidak sholat, ya kemungkinan dia anak kecil atau dia orang gila. Wa amal akil, sedangkan yang berakal, ini sepakat ulama, ya, kalau tidak berakal tidak ada kewajiban sholat. Rufi'al qalam an thalas, diangkat bolpen pencatat kebaikan dan keburukan dari 3 perkara. Yang pertama, anin naim hatta yastaikid, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur ini dia nggak punya hukum. Makanya menjawab salam itu wajib, Pak. Menjawab salam itu wajib. Tapi kalau yang salam itu orang tidur, sana lagi tidur temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab nggak itu? Hah? Wajib dijawab nggak? Tidak, karena yang mengucapkan bukan orang yang dalam kondisi berakal. Bolpennya diangkat. Atau misalnya ketika Bapak mendengarkan orang baca ayat sajadah, ayat tilawah, disunahkan sujud tilawah. Misalnya sambil tidur sambil gini, "Fama lahum la yu'minun wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun." Ini orang tidur nih, Pak, luar biasa. Tidur yang berbobot ini, ya. Tidur aja bisa ngaji. Nah, tidur sebisa ngaji aja bangga. Ini malah tidur bisa pengajian baru ada di sini. Ya, lebih keren lagi kan? Malaikatnya bingung nih mencatat kebaikan apa keburukan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jadi orang tidur itu nggak punya hukum. Jadi kalaupun dia membaca ayat sajadah, kita tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Yang kedua, wa anis sabi hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa. Jadi anak kecil yang belum balik juga nggak punya hukum. Makanya kan sering ditanya itu, Tat, anak kecil tuh loh, ribut aja di sholat, apakah dia berdosa? Saya bilang kalau anak kecil nggak punya dosa. Anak kecil tuh nggak punya dosa, sejahat apapun tidak ada dosanya kalau belum balik loh, ya. Definisi kecil tuh belum balik dalam Islam, bukan kecil tuh bodinya kecil gitu, bukan. Maka kalau kita perhatikan bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, itu kaitan dengan anak kecil, sering juga ditanyakan, itu gimana tadi anak kecil lompat-lompat dalam sholat? Saya bilang nggak ada dosanya, ya. Bahkan pernah Pak saya itu berkhutbah, anak ini lari di depan mimbar saya, ya, mimbar saya. Dan kalau Bapak tanya apakah mengganggu, sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Nah, apa yang terjadi hadirin yang berbahagia? Tapi saya nggak marah. Saya turun dari mimbar, saya sholat, imamin. Bapak tahu anak ini naik ke atas mimbar. Diambilnya itu tongkat khotib, dipukulkannya, dem, begitu kan? Saya nggak marah. Selesai sholat, bahkan kan saya balik badan. Jadi saya lihat dia di atas mimbar sambil ketawa-ketawa. Saya juga nggak marah, Pak. Kenapa? Karena saya tahu anak ini tidak ngerti apa-apa. Dia nggak paham kalau itu salah. Nah, yang membuat emosi Ustadz akhirnya memuncak. Ketika balik badan, bapaknya di saf kedua, lihat anaknya di mimbar itu udah begini. Kalau nggak di masjid, ku tendang, memang mukanya sudah. Jadi bapak-bapak saya kasih tahu, anak-anak itu nggak ada dosanya.
Tapi pembiaran terhadap kesalahan anak-anak akan ditanggungkan dosanya untuk orang tuanya. Bapak jangan berdalih gini, oh, namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Sama-sama gitu saya bawa aja nanti kambing saya bawa ke sini. Terus pipis di situ kambingnya. Tak, itu kambingnya pipis di situ. Ya namanya juga kambing. Masa mau begitu cara berpikirnya, Pak? Jadi teman-teman yang berbahagia, melarang anak-anak pergi ke masjid itu salah. Tapi melakukan pembiaran terhadap kesalahan di dalam masjid itu jauh lebih salah. Ya, jadi hati-hati. Ini kadang-kadang luar biasa, ya. Kayak di depan orang sholat, nanti anak-anak buatkan saf paling belakang, nempel tembok ke sana. Khusus safnya anak-anak, dan satu orang nadi pengurus secara piket akan stay bergantian menjaga anak-anak, ya, menjaga mereka sholat sampai menjelang salam baru dia ikut sebagai makmum masbuk. Boleh begitu. Nah itu askar-askar di Makkah, di Madinah kan begitu semua gaya. Ya diperbolehkan, tidak mengapa. Tetapi bergantian dengan orang itu terus. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang kita bahas tadi, wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Yang di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ala kulli hal, kami mempertegas kembali bahwa hukumnya orang gila itu gugur kewajiban sholatnya, ya, dan tidak ada qadha baginya. Misalnya ada orang gila sampai 3 tahun baru sembuh, nggak ada qadha. Atau bahkan yang gilanya muaqqat, yang terwaktu. Contoh misalnya gimana? Ada orang misalnya pernah dibegal sama orang pakai baju hitam-hitam. Karena dia trauma setiap ketemu orang pakai baju hitam-hitam, dia gila, Pak. Nanti kalau orangnya udah pergi sembuh lagi. Itu namanya gila muaqqat, gila yang temporary, dikarenakan kejadian-kejadian sesuatu. Atau misal contoh, ya istri kita itu, kalau akhir bulan gila, nanti kalau awal bulan udah cair gajian sembuh lagi. Itu namanya gila harta itu, Pak, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balik. Maka disyaratkan harus dalam kondisi sudah dewasa. Kalau belum balik ya enggak. Balik itu gimana Pak Ustadz? Balik itu Pak ditandai kalau perempuan dengan haid. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ya. Makanya tidak menggunakan angka umur, karena memang per daerah, per wilayah, per zaman beda-beda. Ya, Bapak dulu mimpi basah balik kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Sekarang anak 6 SD sudah bisa menghamili perempuan. Kemudian ada kasusnya itu, kelas 6 SD menggauli kakak kelasnya, kelas 1 SMP. Dan hamil. Jadi kelas 6 SD udah bisa menghamili orang. Di saat Bapak dulu 6 SD itu masih Budi dan Rina, dicatat namanya depan papan tulis, nangis. Masih ingat gak Pak? Bapak pernah kecil gak sih Pak dulu Pak? Jangan-jangan lahir-lahir sudah setua ini ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, mereka udah bisa menghamili. Perempuan zaman dulu tuh SMP kelas 1 rata-rata haid. Sekarang SD kelas 4 udah haid semua Pak. Loh, kelas 4 SD itu udah pada haid. Dulu makanya kan saya orang pendidikan Pak. Jadi kalau kami kan ketepatan diamanai di Islamic Global School. Juga dimintain pendapat oleh teman-teman di Istiqomah itu. Dulu saya rekomendasi laki perempuan dipisah itu
kelas 5 SD dulu. Tapi setelah studi kasus dan ditemukan memang lebih dominan anak-anak kelas 4 SD sudah pada haid, ya sekarang kita majukan ke kelas 4 SD. Ya begitu ya. Kita majukan ke kelas 4 SD. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini subhanallah baliknya lebih cepat. Ya kalau perempuan dengan keluarnya darah haid, kalau laki-laki dengan mimpi basah. Mimpi basah itu apa, Tat? Mimpi beraktivitas seksual, bangun-bangun ada yang basah. Tat, kalau misalnya saya tidak pakai mimpi, tapi bangun-bangun saya temukan ada yang basah. Nah, kalau memang cirinya sperma ya tetap mimpi basah itu namanya. Nah, Tat, di mana kalau dibalik misalnya saya itu tidak ada, saya itu bermimpi, asli bermimpi, tapi tidak saya temukan apa-apa yang basah. Ya berarti bukan mimpi basah. Itu namanya mimpi kering. Ya. Ini udah kayak mendoan gitu, Pak. Ada mendoan basah, ada mendoan kering. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Untuk anak-anak belum balik tidak ada kewajiban sholat. Tapi ada kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya sholat.